apakah semua negara itu berhutang? Ya, Dan kalau semua negara berhutang, mereka berhutang pada siapa? sangat menarik itu. Dan kemudian kenapa ada negara yang tergantung hutangnya? Maksudnya sangat tergantung pada beban hutang yang begitu besar. Lalu kemudian kita bisa kupas juga kenapa negara itu harus berhutang. Kiai Haji Ahmad Dahlan, coba lihat, mendirikan Muhammadiyah itu membuatkan wadah dan sistemnya yang sekarang Anda lihat. Abdi Firmansyah, cari organisasi Islam di seluruh dunia yang mengalahkan kayanya Muhammadiyah. Anda tidak akan temukan. Muhammadiyah paling kaya. Ini adalah sebuah legacy dari Nuansa Podcast, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, dari Pusaka, dari Firmansyah, Abdi, Zahir Cinta Indonesia, dan kita semua. Bahwa kita mencintai Indonesia ini, bahwa sebelum kita pulang menghadap Allah, kita berikan persembahan pengetahuan yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmatnya. Salawat berpikir salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda sang Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan daripada obrolan santai kita, dan tentunya kali ini Firmansyah masih berada di layanan pusaka yang tentunya ini merupakan sumbangsi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan tentunya kali ini saya kembali ditemani oleh narasumber yang sangat spesial, Kak Zahir Jana Ridwan, selaku Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah sangat-sangat fit, dan kita mencoba untuk senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia Allah, karena kesehatan adalah modal yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita. Ini tema yang sangat spesial di kesempatan kali ini, beda dari sebelumnya. Ini kita akan membahas tema yang tentunya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, dan ini bisa dikatakan sebagai tema yang masuk dalam problematika bangsa Indonesia Dan sangat dekat. ya, sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni tentang bagaimana membaca kemiskinan dan alternatif solusinya. Ya, mungkin Kak, kita bakal membahas secara tuntas di kesempatan kali ini ya, walaupun mungkin tidak tuntas, insya Allah di selanjutnya. Kak. Jadi kita bagi episode ya. Tenang aja, masih panjang perjalanan, Kak. Oke, kira-kira sebelum kita masuk ke sana, Kak, bagaimana kira-kira pembahasan yang bakal kita ulik di kesempatan kali ini, apa-apa saja yang bisa kita berikan kepada sahabat Nuansa Podcast, Kak? Iya, terima kasih Saudara Firmansyah, Abdi, dan saudara-saudaraku semua, para pemirsa Nuansa Podcast yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita tentu sekali lagi merasa ini adalah anugerah dari Allah, kesempatan yang diberikan kepada kita dari Sang Pencipta, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi hasanah pengetahuan kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan ini menjadi amal yang saleh. Kalau tempo hari beberapa episode kita sudah bahas tentang membaca Indonesia dengan cinta. Kali ini kita masuk dalam satu topik besar, yaitu membaca fenomena kemiskinan dan alternatif solusinya. Ini juga Saudara Firmansyah, kita akan bagi beberapa episode, karena tentu akan sangat panjang sekali. Nanti di dalam episode-episode itu kita akan mencoba untuk membahas bahwa apakah ekonomi dunia ini berjalan secara alamiah, atau ekonomi dunia saat ini disetting atau by design, didesain sedemikian rupa oleh entitas tertentu untuk membuat orang miskin itu semakin miskin dan orang kaya itu semakin kaya. Tuh. Lalu kita juga akan mencoba untuk mengupas falsafah ekonomi seperti apa. Roda ekonomi itu berjalannya seperti apa gerakannya, secara alamiah bagaimana, secara tersetting bagaimana. Lalu kita juga akan mengupas pada kesempatan-kesempatan berseri ini tentang apakah semua negara itu berhutang. Dan kalau semua negara berhutang, mereka berhutang pada siapa? Sangat menarik itu. Dan kemudian kenapa ada negara yang tergantung hutangnya? Maksudnya sangat tergantung pada beban hutang yang begitu besar.
Lalu kemudian kita bisa kupas juga kenapa negara itu harus berhutang. Kenapa negara harus berhutang? Kenapa tidak melakukan cetak yang kita sebut modern monetary money? Jadi ada teori-teori uang secara modern yang bisa melakukan cetak uang berbasis underlying namanya. Jadi cetak uang berbasis proyek. Karena ini harus dipahami bahwa banyak orang kemudian mengatakan kalau mencetak uang bisa terjadi inflasi. Padahal ini dua hal yang harus dijelaskan. Inflasi itu karena apa? Cetak uang berbasis proyek itu seperti apa? Akan kita kupas pada pertemuan seri demi seri ini. Karena nanti kita harus mencerdaskan masyarakat kita. Jangan sampai nanti orang mengatakan setiap proyek itu harus berhutang kepada Amerika misalnya, ke Eropa misalnya, ke Singapura, ke China dan sebagainya. Padahal ada alternatif lain yang bisa kita pilih. Itu. Kemudian kita juga akan membahas nanti apakah kemiskinan itu adalah berapa jenis kemiskinan, apakah kemiskinan itu karena sebabnya tadi secara alami ataukah ada kemiskinan struktural yang tentu akan sangat berbahaya sekali kalau tidak diperhatikan. Terus kemudian kita juga akan bahas bagaimana tanda petik nasihat-nasihat penting Bapak Muhammad Darwis, Ki Haji Ahmad Dahlan yang merintis Muhammadiyah, dan semoga Allah merahmati memuliakan beliau dengan pusaka beliau untuk mengingatkan kita semua bagaimana mengamalkan surah Al-Ma'un yang sungguh-sungguh kalau dipelajari mendalam itu adalah bagian daripada ayat yang memberikan potret kepada umat Islam bagaimana engkau harusnya melihat fenomena kemiskinan tersebut. Nanti insya Allah kita akan kupas juga. Di seri demi seri ini kita juga akan membahas bagaimana sumber-sumber daya alam masyarakat alam Indonesia kebumian ini yang kemudian menjadi bermasalah karena adanya peran oligarki. Oligarki inilah yang mengeruk semua atau hampir semua kekayaan itu, yang kemudian meninggalkan persoalan yang sangat berat dan ketidakadilan semakin menganga. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin gemuk dan luar biasa. Dan juga jangan Anda lupa Firmansyah, kita juga akan kupas alternatif solusinya. Jangan sampai nanti orang di luar sana mengatakan, loh betul, mengkritik saja pemerintah Anda. Nah, kita akan kasih solusinya seperti apa, polanya seperti apa, tapi harus bersabar. Kita akan kaji itu dengan bahasa yang ringan, sehingga ini adalah sebuah legacy dari Nuansa Podcast, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan, dari Pusaka, dari Firmansyah, Abdi, Zahir Cinta Indonesia, dan kita semua, bahwa kita mencintai Indonesia ini, bahwa sebelum kita pulang menghadap Allah, kita berikan persembahan pengetahuan yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Dan ingat, pengetahuan itu bisa lestari ratusan tahun yang akan datang. Semoga jadi amal. Tentunya tema yang sangat menarik di kesempatan kali ini tentang kemiskinan tadi sudah dibocorkan tentang bagaimana ibaratnya itu sudah masuk daripada kisi-kisi gitu ya. Potret besar dari untuk membahas tentang kemiskinan. Dan kalau menurut pandangan kakak sendiri tentang fenomena kemiskinan di negara Republik Indonesia ini seperti apa, Kak? Iya, Saudara Firmansyah, Abdi, dan saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia. Sebelum saya mencoba masuk lebih dalam ke situ, saya barangkali ingin mengajak kita semua bahwa bungkusan dari semuanya ini harus kita lihat dulu dalam telaah ekonomi. Ya. Karena kalau kita bicara kemiskinan, bicara tentang persoalan itu masuk dalam satu klaster ekonomi. Nah, barangkali saya masuk dulu dalam asas-asasnya ekonomi, baru kemudian perlahan tapi pasti kita akan coba masuk ke apa yang tadi Firmansyah pertanyakan itu. Ya. Saya masuk dulu dengan dasar-dasarnya ekonomi. Saudara Firmansyah dan pemirsa yang dirahmati Allah, ekonomi itu terambil dari akar kata bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga. Nomos itu artinya aturan. Jadi oikos nomos, aturan rumah tangga. Nah, dari kata oikos nomos itulah yang kemudian beranjak menjadi oikonomia, yang sekarang dikenal menjadi ekonomi. Jadi untuk mempelajari dasar-dasar ekonomi, substansinya adalah aturan-aturan dalam hal ihwal yang berkait tentang rumah tangga. Kira-kira itu maksudnya. Jadi dari akar kata bahasa Yunani itu maksudnya ingin mengatakan bahwa
semua persoalan ekonomi ini adalah persoalan yang berhubung kait dengan kondisi rumah tangga, kondisi aturan-aturannya, dan kondisi bagaimana kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga itu bisa tercapai dengan sumber-sumber yang memadai. Kira-kira itu maksudnya. Jadi ilmu ekonomi membahas tentang bagaimana arus daripada pergerakan barang, karena itu berkait dengan kebutuhan-kebutuhan. Bagaimana jual beli antara satu pihak dengan yang lain, karena itu kebutuhan. Saya lapar, Firmansyah punya kue, saya punya uang, saya beli kuenya. Nah, itu termasuk ilmu ekonomi. Jadi semua hal itu termasuk dalamnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar kita. Itu bagian dari hal ihwal rumah tangga tadi. Maka itu dimasuk ekonomi, oikos nomos, aturan-aturan di dalam rumah tangga, di mana di dalamnya semua adalah keterkaitan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dasar kita. Itu dari dasar-dasar ekonomi. Sekarang kita masuk pada aspek yang lebih luas tentang bagaimana sesungguhnya ekonomi itu dan keterkaitan bagaimana cara kita memandang fenomena kemiskinan. Nah, sebelum itu saya ingin dulu memberi satu potret bahwa kemiskinan itu dia ada lapisan demi lapisannya. Jadi saya akan jelaskan Firmansyah, dalam tubuh masyarakat kita ada posturnya. Nah, barangkali saya harus jelaskan dulu posturnya supaya kemudian Firmansyah dan teman-teman sekalian bisa tahu bagaimana kita melihat postur daripada kemiskinan tersebut. Nah, di dalam postur masyarakat itu ada kelompok orang yang kita sebut sebagai kelompok orang yang super kaya, sangat kaya. Inilah kelompok sebagian besar oligarki. Nah, kekayaan oligarki itu kalau kita secara kuantitatif menghitungnya bisa kurang lebih sekitar dia punya aset ataukah uang, cash atau aset itu puluhan sampai ratusan triliun, bahkan mungkin lebih. Itulah kelompok yang super kaya. Di bawahnya itu ada kelompok yang kita sebut kelompok orang-orang kaya. Kelompok orang kaya ini kurang lebih dia punya simpanan atau asetnya bisa ratusan juta sampai miliaran. Di bawahnya itu ada kelompok menengah. Kelompok menengah itu adalah kelompok tidak masuk golongan miskin, tapi dia juga tidak masuk golongan kaya. Dia menengah pas-pasan. Tapi kelompok menengah ini karena jumlahnya banyak, dia ada yang menengah dekat kaya, ada yang menengah dekat miskin. Nah, ini kelompok ini jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Nah, kelompok yang di bawahnya ini itu yang miskin. Jadi kelompok yang di bawah ini jumlahnya tidak kalah banyaknya dengan yang menengah ini. Banyak sekali juga. Ini kelompok miskin. Siapa mereka? Kelompok orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak per hari-hari. Jadi sehari-hari dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara layak. Ini kelompok miskin. Di bawah itu kelompok fukrun atau fakir. Orang fukrun itu dalam bahasa Arab kan tulangnya patah. Jadi apa yang Anda harap dari orang yang sudah patah tulangnya? Maksudnya itulah kelompok orang yang harus dibantu negara karena sudah patah, tanda petik patah tulangnya. Artinya tidak ada lagi yang bisa dia harap. Dia tidur di emper toko, tidur di rumah-rumah yang sangat menyedihkan kita. Dia kemudian di pinggir kali, dia itu fakir namanya. Nah, kelompok fakir yang juga banyak, miskin juga banyak, inilah yang menjadi tugasnya negara sebenarnya. Di dalam undang-undang kita itu diatur sedemikian rupa. Bagaimana caranya negara ini mengelaborasi angka dan data-datanya untuk kemudian mencoba mencarikan solusi bagaimana melepaskan masyarakat dari fenomena kemiskinan itu. Itu barangkali dulu pengantar yang ingin saya sampaikan kepada Firmansyah dan Abdi, bagaimana melihat fenomena kemiskinan itu. Nanti kita akan mencoba untuk masuk tentang apa sebenarnya sebab-sebab kemiskinan tersebut. Dan kita anggap sebenarnya ini Kak, tentang bagaimana fenomena kemiskinan bukan hanya terjadi di negara Indonesia dan juga bahkan terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduknya sangat padat, gitu ya. Dan tentunya ini adalah menjadi persoalan yang serius untuk bisa ditangani oleh pemerintah itu sendiri, yang menjadi tugas berat bagi pemangku kepentingan tentunya untuk memberikan kesejahteraan yang sesungguhnya bagi masyarakat Indonesia. Dan kalau kita mengulik lebih dalam tentang kasusnya kemiskinan, kalau
ada hal yang terjadi seperti ini pasti bakal ada sebabnya gitu kan. Ada faktor-faktor yang menyebabkan itu semua. Dan kira-kira apa faktor dari timbulnya kemiskinan ini dan siapa yang bertanggung jawab penuh tentang hal yang demikian, apalagi kalau hal demikian terus terjadi dan terus melebar luas di negara Indonesia. Iya, Saudara Firmansyah dan Abdi serta saudara-saudara pemirsa Nuansa Podcast yang dirahmati Allah. Saya akan mencoba memberi gambaran kepada kita potret besar dulu tentang persoalan apakah kemiskinan itu sesungguhnya bergerak secara alamiah ataukah kemiskinan itu didesain. Ya, Tetapi ketika kita masuk di sini nanti begitu kita mendetailkan ini itu akan panjang sekali pembahasannya. Jadi saya akan kasih gambaran sederhana tentang fenomena tersebut. Lalu kemudian kita masuk lagi pada sebab-sebab yang lainnya. Ini dulu sebab pertama yang harus saya kemukakan. Firmansyah dan saudara-saudaraku yang berbahagia. Saya ingin berkata kepada kita semua bahwa satu yang menjadi sebab paling besar kenapa terjadinya fenomena kemiskinan dan ini sangat menganga. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Satu sebabnya adalah karena dunia sekarang setting ekonominya itu memang disetting dengan berbasis kepada keadaan dan gelora ekonomi yang kemudian membuat orang miskin semakin tidak berdaya dan orang kaya semakin kaya. Dengan settingan ekonomi yang kita sebut sebagai ekonomi dunia global berbasis aspek ribawi. Itu akan panjang sekali kalau didiskusikan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan semua orang di seluruh dunia, hampir tidak ada orang yang lepas. Hampir tidak ada orang. Persis seperti sabdanya Nabi. Nabi pernah bersabda itu kepada kita ini menjadi penting. Nabi pernah bilang begini, suatu masa nanti di akhir zaman, kalian semua akan terkena riba. Orang yang sungguh-sungguh berjuang keluar dari riba itu akan terkena debunya. Bayangkan kita semua terkena sistemnya. Jadi semua kata Nabi akan kena riba dan orang yang sungguh-sungguh mau menghindar dari situ debunya kena. Debu ribanya kena. Kenapa? Abdi Firmansyah, saudara-saudaraku sekalian, karena sistemnya disetting begitu. Nanti kita akan temukan itu pada episode-episode ketika kita mendetailkan itu. Sistem dunia ini sekarang gerakan ekonomi itu basisnya itu. Jadi semua uang yang ada di semua lembaga-lembaga keuangan itu dia tidak keluar kecuali dalam akad-akad berbasis bahwa uang itu harus ditambah bebannya. Itu di semua tempat. Itulah yang menyebabkan mengapa kondisi ekonomi dan dunia ini baik itu pribadi, kelompok, masyarakat, institusi, termasuk juga nanti aspek negara per negara, bagaimana hutang piutang antara negara dengan satu dengan yang lain, semua bergerak dengan cara seperti itu. Dan itu juga yang menyebabkan hampir bisa dikatakan di zaman kita sekarang ini nyaris tidak ada waktu tanda petik yang membuat kita bisa berkumpul dengan keluarga secara harmoni dan damai untuk menyesahkan waktu-waktu berkualitas. Saya ditanya banyak orang diskusi, kenapa katanya orang-orang tua kita dahulu itu sederhana, hartanya banyak sedemikian rupa, tanahnya ini dan sebagainya. Ada waktunya. Kita ini dari pagi kerja sampai tengah malam, yang diterima tidak seberapa, sudah harus nyicil sana, nyicil habis semua ya. Itu karena semua basisnya dibasiskan kepada aspek pinjam meminjam dalam segala bentuknya yang memang ditekan dengan biaya bahwa itu harus berbasis bunga riba. Itu semua terjadi di seluruh dunia. Semua terjadi. Inilah yang menyebabkan semua orang tertekan. Baik pribadi kita, baik hubungan kita dengan institusi, baik institusi dengan negara, baik negara dengan negara, baik itu antara kita di dalam satu komunitas maupun antara negara ini pinjam ke negara sana. Saya kasih contoh sederhana, Abdi Firmansyah. Kita bilang Indonesia berhutang nih, hutangnya gede banget, besar sekali, dengan bunga ribanya besar sekali. Saya mau nanya, negara maju, Amerika negara maju bukan? Negara maju sih. Amerika berhutang jauh lebih besar dari kita. Utangnya besar sekali.
Jepang negara maju bukan? Maju. Hutangnya Jepang jauh lebih besar dari Indonesia. Tapi nanti kita lihat Jepang itu berhutang pada masyarakatnya. Surat hutang negaranya sebagian besar ke masyarakatnya. Indonesia hutangnya lebih kecil dari hutang Jepang, tapi hutangnya berbasis kepada dolar. Hutang keluar. Hutang keluar itu lebih bahaya daripada hutang ke masyarakat sendiri. Karena kalau hutang ke masyarakat dia basisnya yen per yen. Tapi kalau kita Indonesia hutangnya basisnya ke dolar, rupiah dengan dolar. Begitu bermasalah rupiah, tuh naik misalnya dolar, bablas kita. Karena itu akan hitungannya akan kemarin masih 15.000, sekarang sudah hampir 17.000 ya. Udah hampir 17.000. Itu naiknya segitu saja, naiknya kita harus bayar berlipat-lipat ganda. Karena basisnya basis hutang dolar, basis hutang keluar. Itu yang harus kita perhatikan. Dan negara harus mencermati, masyarakat harus cermati hal seperti itu. Nah, saya sebut tadi Amerika, Jepang. Sekarang saya tanya, Prancis negara maju bukan? Maju. Prancis banyak utangnya. Jerman maju enggak? Maju, Pak. Banyak utangnya Jerman. Rusia banyak utangnya. Tiongkok yang banyak dipuji sekarang ini, Abdi berbahasa Tiongkok, yang justru Tiongkok itu banyak memberi hutangan kepada negara lain. Anda tahu Tiongkok berhutang banyak sekali juga. Langsung Firman dan Abdi kebingungan. Jadi siapa ya? Siapa sebenarnya yang sehat di dunia ini? Kita berhutang kepada siapa? Seluruh dunia berhutang. Hutang itu dalam aspek ribawi, dia adalah seperti bayang-bayang, seperti hantu yang tidak kelihatan tapi terbebani kepada Anda. Dia membebani Firman, Zahir, Abdi, dan semua masyarakat dunia. Tapi kita kebingungan siapa sebenarnya, dan kita berhutang kepada siapa? Nah, kalau kita bilang, contoh Firman, saya kasih contoh. Kita banyak nih, kita kan semua kebanyakan itu akad usaha dagang atau akad-akad lain ambil uang ke bank. Ya kan? Hampir semua berakad ke bank. Pasti kita pikir, kayaknya itu bank. Iya. Tahu tidak pendapatan bank-bank kita, bank-bank plat merah Indonesia itu puluhan triliun per tahun. Ada yang mendekati angka puluhan triliun, kalau tidak salah ada yang mendekati angka ratusan triliun per tahun. Itu keuntungan bersih. Pertanyaan saya kepada Abdi dan Firmansyah, Anda tahu tidak bank dia berhutang? Bingung orang, pasti Abdi bingung. Kan mestinya sudah kaya per triliun-triliun. Ternyata dia juga berhutang. Bank-bank kita itu berhutang juga. Lalu orang kemudian bertanya, ini apa, fenomena apa ini? Fenomena apa sesungguhnya yang terjadi ini? Inilah yang disebut sebagai ekonomi berbasis aspek ribawi, yaitu aspek hutang yang membebani semua orang, dan orang kebingungan siapa yang kaya sebenarnya, karena semua didongkrak naik. Bank mengutangkan ke Anda, dia juga meminjam ke dia juga tuh, semua akhirnya semua terbebani itu. Inilah aspek pertama dan utama yang menyebabkan masyarakat di dunia itu miskin. Itu. Jadi yang ini aturan ini, yang tidak tahu ini aturan ini datangnya dari mana. Tapi saya mau cerita, sebenarnya kalau dari aspek sejarah, hutang ini kebanyakan pada masa dulu-dulu dilakukan oleh kelompok-kelompok Yahudi yang menguasai perbankan dunia sekarang. Lembaga-lembaga bantuan internasional di dunia ini kebanyakan dari kelompok Yahudi. Jadi memberi hutangan dan meribakannya, itulah sebenarnya menyebabkan terjadinya kerusakan di hampir semua sistem. Padahal Firmansyah Abdi sudah ada pakar yang meneliti itu. Sebenarnya kalau sistem Islam yang betul-betul murni kita jalankan, yang betul-betul murni ya, yang basisnya kepada aspek nilai seperti yang dijalankan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan misalnya dalam gerakannya dan sebagainya itu, maka orang akan damai. Dan itu sebenarnya perlu sekarang banyak dikaji oleh pakar-pakar apakah betul sistem Islam itu. Tapi ingat, bukan Islam seperti nama saja Islam, tapi akannya sah. Bukan yang seperti itu, yang betul-betul murni dia jalankan sistem Islam. Dan ini nanti akan kita kaji tersendiri di seri-seri berikutnya. Tetapi penyebab paling utama tadi, karena sistem keadaan ekonomi global disetting
penting dengan berbasis ribawi. Apa itu berbasis ribawi? Dalam bahasa Arab, riba itu diambil dari akar kata yang maknanya adalah tambahan. Tapi bukan tambahan dalam arti begini. Saya berbisnis dengan Firmansyah. Firmansyah menjual roti. Saya kemudian memberikan dia modal. Misalnya 10.000 untuk satu roti. Ya kan? Firmansyah menjadikan modal 10.000 tuh dia bikin rotinya yang enak dan sebagainya. Dia menjual menjadi 15.000. Kan ada 5.000 untung kan? Iya. Nah itu tidak dimaksud riba. Karena itu keuntungan dari Anda memoles modal lalu Anda menjualnya, jasa Anda lah itu yang dihargai oleh agama sebagai bagian dari hal yang halal. Yang dimaksud riba itu adalah beban. Contoh, saya pinjamkan uang kepada Firmansyah 10.000. Saya bilang Firmansyah kasih kembali 12.000 itu. Jadi beban. Jadi akadnya pinjam meminjam dan dibebankan kepada orang. Atau akadnya dagang itu harus, apakah harus untung? Ayo, apakah kalau kita berdagang harus selalu untung? Tidak, bisa gagal toh. Bisa. Nah, di dalam akad Islam itu ketika kita bermudarabah sama-sama, maka keuntungan akan kita sama-sama bagi, kerugian sama-sama ditanggung. Ya, itu. Kalau Anda lihat akad-akad di hampir semua perbankan dan cara berpikir kita dalam ekonomi ini, carikan saya orang yang mau begitu. Carikan saya. Bilang kita tanggung renten bersama, tanggung bersama itu. Untung sama-sama kita bagi, rugi sama-sama kita tanggung. Hampir tidak. Tidak ada. Semua orang pasti begitu akad, dia langsung iya keuntungan segini walaupun belum untung. Walaupun belum untung dia sudah prediksi, misalnya saya dagang dengan Firmansyah ini untuk kita nanti akan 100. Dia sudah 100 itu nanti sekian untuk saya dan langsung diambil. Langsung di-cut sedemikian dulu padahal belum bergerak ini bisnis. Itu semua sebabnya. Jadi cara berpikir yang tidak Islami lagi dan kita kena semua. Nah itu belum kita masuk tentang bagaimana sistem yang terjadi di negara yang pinjamnya ke luar negeri, yang bunganya begitu besar, yang menyebabkan kekacauan di mana-mana. Belum kita bicara tentang aspek korupsi dan itu semuanya akan dikupas satu persatu. Tapi yang jelas bahwa Firmansyah, kekacauan dan kerusakan semua sistem ini memang karena kita, saya akui diri saya, kita semuanya memang kita jauh dari Allah. Itu yang paling pokok dulu. Memang kita semua tinggalkan Allah saat ini. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, yuk pelan tapi pasti kita kembali ke Allah. Kita kembali karena di dalam nilai-nilainya Allah itu ternyata luhur sekali, sangat mulia untuk membantu kita semua. Tapi ekonomi sekarang kapitalis, liberalis luar biasa, sangat-sangat merusak kita semua dan hancur semua tatanan masyarakat. Gara-gara faktor itu yang utama. Nanti akan banyak yang Dan tentunya ini Kak, kalau kita berbicara tentang kemiskinan, ya tadi juga sudah disebutkan bagaimana sistemnya yang perlu diperbaiki kembali, ya sudah rusak atau lain sebagainya. Dan itu Firman bukan dia internasional. Jadi udah semua. Ini bukan hanya Indonesia. Bukan hanya Indonesia, sudah sulit sekali ya. Jadi udah rusak semua, termasuk negara kita. Iya. Termasuk. Tapi ada yang beranggapan misalnya kita melihat Indonesia yang saat ini memang banyaknya angka pengangguran yang tentunya berimbas kepada kemiskinan. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya memang lapangan pekerjaan susah. Itu salah satu. Kemudian juga tentang faktor pendidikan. Ya, itu juga. Bagaimana pandangan Kakak tentang hal demikian? Nah, kita ke pendidikan dulu, barangkali ya pendidikan. Memang kalau kita lihat fenomena kemiskinan itu juga nanti ada hubung kaitnya karena begini, fenomena kemiskinan itu tidak berdiri sendiri. Ada tadi faktor yang saya sudah jelaskan tentang aspek ekonomi globalnya, ada aspek pendidikannya. Nah, pendidikan dimaksud itu mungkin saja masyarakat di pendidikan kita itu pertama, orang-orang yang mestinya mendapatkan pendidikan di tengah masyarakat kita itu harus meluas, tapi yang berpendidikan cuma segelintir orang. Ya ini yang tidak dapat pendidikan akhirnya bisa jadi dia terlunta-lunta hidup karena pendidikannya tidak memadai. Itu. Yang kedua, aspek pendidikan ini harus kita tahu bahwa
kan ada sebenarnya pemerintah itu memberikan pendanaan pembiayaan terhadap sekolah gratis ada itu kebijakan-kebijakan itu. Nah, saya lihat dari postur anggaran yang saya coba baca di beberapa kementerian dan sebagainya, sejatinya mestinya cukup. Tentu maksud saya cukup itu bukan berarti seluruh Indonesia, karena ini kan besar sekali negara. Maksud saya cukup itu setidaknya ada yang bisa kita lihat dari ini. Tetapi anehnya sekarang saya dengar ada lagi kabar yang banyak bahwa banyak dari anggaran-anggaran seperti itu, tanda petik ya, coba dikoreksi kembali. Karena saya dapat info yang banyak, sebagian, tidak semua ya, sebagian termanipulasi. Yang katanya gini, ada bantuan untuk orang miskin gitu kan, sekian, untuk ini sekian. Tapi catatannya ada, orangnya nggak ada. Itu yang saya maksud. Dan itu bukan cuma fenomena pendidikan. Di banyak kesempatan. Saya masih ingat dulu ada bantuan desa. Bayangkan sudah diperiksa oleh ahlinya, itu uang turun. Tapi ternyata itu desa tidak. Desa fiktif namanya, desa hantu. Dan itu Masya Allah, waduh, saya juga banyaknya masalah ini. Itu semua gara-gara itu. Nah, ini semua aspek keserakahan sebenarnya. Jadi ada keserakahan di antara kita. Tapi ada yang menarik dari pembicaraan kita ini. Saya teringat bagaimana ayat agama itu ada yang berbunyi begini. Jangan engkau saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Itu saya teringat betul itu ayat. Apa maksudnya itu? Macam-macam, banyak sekali yang dia maksud ini. Korupsi salah satunya, ambil haknya orang salah satunya, memanipulasi anggaran-anggaran negara untuk tujuan pribadi. Nah, saya mau kasih penjelasan dulu firman Sabdi, saudara-saudaraku. Dalam anggaran itu ada anggaran yang tidak, itu kan misalnya kalau turun anggaran, katakanlah kalau kementerian ratusan triliun, kalau sampai ke dinas-dinas ada sekian miliar, ada sekian. Ketika anggaran dieksekusi itu bukan malaikat, itu ada yang sedikit-sedikit salah. Itu wajar terjadi. Di pemerintah itu wajar terjadi. Itulah ada inspektorat namanya. Inspektorat di provinsi itu masing-masing mendidik. Dikasih begini firman, diperbaiki begini, itu boleh. Yang tidak boleh adalah mens rea, ada niat melakukan korupsi. Tapi kalau Anda mengeksekusi, Anda tidak punya niat jahat, ada yang salah keliru sedikit, itu termaafkan dalam birokrasi negara, termaafkan, di mana-mana itu terjadi. Tapi jangan ada niat memang mau menggaruk anggaran untuk tujuan pribadi. Nah, sekarang yang terjadi kan anggaran negara itu digaruk untuk tujuan politik praktis, untuk tujuan oligarki, untuk tujuan membayar oligarki kita karena kita sudah terpilih menjadi misalnya pemimpin apa. Itulah dan itu menggelinding terus firman dan tidak bisa selesai. Selama begini modelnya negara, sampai kapanpun Anda akan lihat begini terus. Saya teringat ketika Allah berfirman, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Indonesia tidak bakalan berubah kalau kita tidak merubah. Kita semua tidak bergerak untuk merubah itu. Selama kita terus mendukung kebatilan, kezaliman, kebiadaban, kecurangan, kejahatan, segala macam, begitu di negeri itu akan selalu begitu. Korban akan semakin banyak, kejahatan, kerusakan terjadi di mana-mana. Dan yang paling penting firman saya khawatir ke depan ini saya khawatir akan semakin terjadi kekacauan yang besar. Karena abdi firman saya harus tahu. Saya membaca dokumen yang banyak tentang bagaimana pikiran-pikiran dari entitas elit global yang yang akan merancang kehidupan dunia ini, dan Anda yang kelompok menengah sampai kelompok bawah, Anda akan semakin termiskinkan. Kita akan semakin termiskinkan. Dan kelompok kaya akan semakin serahkan. Dan itu nanti akan kita bicarakan di seri-seri berikutnya. Itu ada hal seperti itu. Jadi hati-hatilah. Sekarang dunia, makanya saya selalu mengajak generasi muda untuk speak up. Tolong bicara. Anda punya ilmu, bicaralah. Bicara yang baik tentang ilmu Anda bertanggung jawabkan ilmu tersebut, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat bahwa ilmu Anda itu adalah untuk kemaslahatan negeri, agama, bangsa kita. Itu barangkali yang pun saya sampaikan. Tapi kalau kita berbicara tentang kemiskinan juga, Kak,
tentunya ini bakal ada imbasnya sendiri. Ya, bukan hanya si pihak kemiskinannya itu, Masyarakat tapi miskinnya. juga orang-orang yang ada di sekitar juga bakal terdampak dengan Iya. kemiskinan yang ada. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga kira-kira dampak apa yang bakal dirasakan orang-orang di sekitar yang akibat kemiskinan, entah itu mungkin karena perilaku kemiskinannya itu sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan atau seperti apa? Nah, memang Firmansyah menariknya begini. Menarik untuk dikaji bahwa begitu kemiskinan terbuka, begitu fenomena kemiskinan ini terbuka, hampir semua kejahatan itu bisa terjadi. Ya, Dan Firmansyah tahu, Anda bayangkan kalau orang kenyang itu beda dengan kalau orang lapar. Kita merasakan semua itu. Orang kalau kelaparan, pikiran jahat bisa kemana-mana. Iya kan? Betul. Dan coba bayangkan Firmansyah tonton di televisi itu yang banyak kasus kan? Bukan main. Hanya demi untuk membeli makan, demi ini. Ada yang ibu-ibu ada bawa emas, ya. langsung dipotong jarinya demi merampas itu emas. Coba bayangkan kejadian itu, dan sudah terjadi di dekat-dekat kita, bahkan di kota kita ada di Makassar. Ngeri sekali sekarang ini. Jadi kejahatan jalanan terjadi di mana. Kenapa bisa terjadi itu Firmansyah? Itu macam-macam. Bisa saja anak-anak mudanya tidak terdidik, bisa saja karena anak mudanya stres tidak ada uang, bisa saja anak mudanya stres karena tidak punya penghasilan. Saya minta maaf Firmansyah Abdi, banyak kasus anak muda menipu, melakukan ini, mau menikah tidak ada uang, dia menipu. Begitu dia menikah langsung ditangkap. Banyak sekali kasus. Padahal mestinya kalau anak-anak muda mau menikah itu mestinya negara yang biayai. Saya jadi berpikir mestinya negara turun tangan. Jadi anak-anak muda kita yang belum bisa menikah, yang belum ada penghasilan, negara turun tangan bantu dia. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan ada anggarannya. Itu kalau sebenarnya tidak dikorupsi nih tambang-tambang banyak Cukup kan? ya Pak ya. Cukup, lebih banyak sekali. Ratusan triliun kita punya kekayaan alam, mulai dari tambang, nikel, minyak, gas alam, belerang, mangan, boksit, apalagi timah, batu bara, nikel, emas, tembaga, lautan, terumbu karang, destinasi wisata. Aduh, surga ini negara. Surga ini Firmansyah. Tapi kan pertanyaannya kemudian kemana semua itu uang semua? Waduh, dipermainkan semua oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Ada oligarkinya, ada elit-elit bangsanya yang berbuat jahat. Sebagiannya, tidak semua. Di negara kita ini Firman ada juga orang baik, banyak. Firmansyah termasuk baik, alhamdulillah Abdi juga banyak orang baik. Tapi yang jahat itu biasanya menguasai. Dia menguasai titik-titik. Jadi dia kuasai ya. Dan ada yang menarik Firmansyah Abdi, ada yang menarik nih, dalam agama dikatakan begini, tahu tidak, kehancuran peradabanmu itu bukan hanya karena terlalu banyak dan terlalu kuatnya orang zalim, bukan hanya itu, tapi karena orang baiknya cenderung diam. Iya. Kenapa saya bilang Firmansyah tempo hari tadi ya di Radio Insania, saya bilang kenapa anak-anak muda itu perlu bicara, kenapa kita perlu speak up. Karena kalau Anda tidak speak up dan Anda tidak berani, kezoliman yang berani. Itu rumus agama kan. Kalau Anda anak-anak muda dan kita semua tidak berani bicara tentang kebenaran, kezoliman yang akan semakin berani merusak Anda. Itu rumus. Makanya orang bilang, kenapa kamu tidak takut-takut bicara? Saya tidak pernah takut kalau bicara tentang kebenaran. Jangan pernah takut bicara tentang kebenaran. Dan kalau Anda betul-betul niatkan karena Allah, jadi amal yang salih. Itu menjadi amal kita. Yang mesti kita takutkan itu kalau kita korupsi, ya kan mesti orang takut. Dan anak banyak sekarang, saya lihat orang sudah ketakutan, tidak mau bicara. Oh jangan, nanti kita ditangkap, nanti begini. Kenapa? Kalau kita tidak bicara tentang kebaikan, kezaliman yang akan semakin menekan kita. Itu rumus kehidupan seperti itu. Jadi kita lah yang harus speak up, bicara bertanggung jawab, bicara yang baik, jelaskan kepada masyarakat tentang itu. Ada satu hal yang tentunya tidak kalah penting ketika kita membahas tentang persoalan kemiskinan kan. Ya. Tentang bagaimana kita sebagai anak muda mampu mencegah hal demikian. Mungkin kalau mengatasinya itu sudah beragam program pemerintah melakukannya. Ya, akan berapa apa saja. Apa saja kalau yang kita ketahui kan ada pihak
Bastas yang terus berupaya untuk mengatasi hal demikian, untuk mendukung daripada masyarakat sejahtera, ya kan? Dan yang menjadi pertanyaan memang kita ini untuk mencegah dari itu semua, terutama kita yang mungkin perekonomiannya masih bisa kita katakan lagi normal-normalnya ini, ya untuk mengatasi itu semua bagaimana Kak untuk menyikapinya? Pertama dulu saya ingin coba kalau sebelum ke situ saya tertarik dengan ayat yang dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tentang fenomena kemiskinan itu. Saya coba barangkali ingin mengajak diri saya dan kita semua, coba kita merujuk ke situ semua dulu. Kita tarik dulu pembicaraan kita ini, kita merujuk ke situ. Karena Anda tadi mengatakan firman, menanyakan bahwa apa sebenarnya yang harus kita elaborasi di dalam membaca fenomena ini. Kalau ayat yang dibaca dalam surah Al-Maun itu yang Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan sering baca itu, coba kita perhatikan baik-baik, kita lihat bagaimana ayat itu berbunyi, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kira-kira ayat ini kasih gambaran begini. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Coba bayangkan. Jadi Allah itu mengkritik kita semua nih. Jangan sampai jahil ini yang dia maksa, maksudnya jangan sampai firman sal. Apakah kamu tahu yang mendustakan agama? Ayat itu berbunyi, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kata menghardik itu bukan cuma dimarahi itu anak yatim, bukan cuma itu. Kata itu merujuk pada orang-orang yang dia melakukan perbuatan kasar, dengan perbuatannya itu dia memberitahu orang, kamu jangan lagi minta-minta sama saya. Itu. Saya ingin dulu mencoba untuk membawa kita bagaimana pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, bagaimana beliau mengamalkan surah Al-Maun. Kita coba mendekati ayat-ayat dari surah Al-Maun itu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Intinya ini ayat-ayat ini itu bicara tentang fenomena kemiskinan dan fenomena ketidakberdayaan serta bagaimana kalian mencarikan solusinya. Kira-kira itu maksudnya itu. Sampai Allah berkata, apakah kamu tahu siapa yang mendustakan agama? Kita pasti jangan sampai jahil, jangan sampai firman salam, jangan sampai kita yang dimaksud itu. Yaitu kata Allah, orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayat ini tidak bicara sekedar menghardik, dia marah kepada anak yatim, tapi orang yang membuat citra dirinya bahwa kalian semua itu jangan minta-minta kepada saya. Itu yang dia maksud itu, ayat itu. Jadi dia menghardik, marah kepada orang yatim, dan dia memperlihatkan citra dirinya bahwa kalian jangan minta-minta sama saya. Itu. Jadi orang pelit lah kira-kira. Semua orang-orang yang pelit masuk dalam kelompok mendustakan agama. Itu. Kemudian ayat selanjutnya Allah kemudian memberitahukan kepada kita bahwa bukan cuma sekedar itu, tapi orang-orang yang dia punya kemampuan memberi makan orang miskin atau menolong orang miskin, dia tidak melakukannya. Dia punya kemampuan, dan dia tidak melakukannya. Dan ada satu lagi di ayat selanjutnya itu. Tapi juga orang yang dia punya kemampuan memikirkan tentang persoalan fenomena kemiskinan ini, dan dia tidak berusaha ikut terlibat di dalam memikirkan itu supaya sistem ini berubah dari yang pro terhadap rakyat kecil, ini tidak dirubah dari yang ekonomi yang berbasis kerusakan itu menuju kepada ekonomi yang berbasis kepada rakyat kecil. Dia tidak ikut menganjurkan. Kan beda itu kalau kita punya uang kita bantu dengan orang yang memang dia menggunakan pikirannya untuk bagaimana caranya supaya fenomena kemiskinan itu bisa kita berantas secara perlahan. Apa yang dilakukan Nuansa Podcast, Firmansyah Zahir Abdi ini adalah masuk golongan kita, orang-orang yang berjuang menggunakan pikiran kita untuk membantu pemerintah dan masyarakat memberantas pelan-pelan ini fenomena kemiskinan.
alhamdulillah semoga Allah catat jadi amal yang soleh. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang di luar sana Anda lihat pesta-pesta dan sebagainya tidak berpikir tentang ini, jangan sampai itu yang dimaksud oleh Allah. Kalian mendustakan agama karena kalian asik dengan materialisme, hedonisme di sana. Kalian tidak berpikir. Bayangkan ini. Ya, nuansa podcast tentang kita bersama-sama untuk berpikir tentang itu. Nah, itu yang kira-kira dia maksud. Jadi bukan cuma sekedar membantu orang miskin, tapi buatkan sistem. Kiai Haji Ahmad Dahlan, coba lihat, mendirikan Muhammadiyah itu membuatkan wadah dan sistemnya yang sekarang Anda lihat. Abdi Firmansyah, cari organisasi Islam di seluruh dunia yang mengalahkan kayanya Muhammadiyah. Anda tidak akan temukan. Muhammadiyah paling kaya. Coba lihat, bayangkan, kaya sekali Muhammadiyah. Itu anugerah Allah. Kenapa? Karena seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diridhoi Allah, yang diberkahi Allah itu mempraktekkan itu, nilai-nilai itu, dan mendirikan Muhammadiyah. Dan sekarang Muhammadiyah kaya sekali dengan gerakan rumah sakitnya, sekolahnya, amal usahanya. Semoga Allah memuliakan beliau. Itulah yang harus dicontoh Abdi. Bagaimana perannya seorang Ahmad Dahlan luar biasa sampai memberikan manfaat. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan nuansa podcast ini adalah ajang memberi manfaat kepada orang lain. Dan sedikit saya mau kasih kutipan yang menarik di ayat-ayat berikutnya, bahwa pada saat itu kata Allah, maka celakalah orang-orang yang sholat. Itu ayat berikutnya itu. Bayangkan ulama, celaka orang yang sholat, yang sholatnya itu sekedar riya. Dia tidak memberi makan, tidak memberi barang bantuan, barang berguna bagi orang. Maksudnya gini, banyak orang sholat sekedar sholat, tapi dia tidak maknai bahwa sholat itu ibadah kepada Allah, tapi ada ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia. Lepaskan manusia dari kemiskinan. Makanya itu juga sebabnya Anda baca ayat Quran, selalu itu diikutkan sholat dengan zakat. Ya betul. Coba, itu selalu bergandeng. Sholat, zakat. Percuma Anda sholat kalau Anda tidak mengetahui bahwa ada haknya orang-orang miskin. Itu maksudnya. Jadi Anda sholat juga, tapi pikirkan bahwa ada hak orang-orang menderita. Setidak-tidaknya Abdi Firmansyah, kita berpikir sedemikian rupa agar supaya sumbangsi pikiran kita bermanfaat, supaya bisa digunakan oleh masyarakat dan pemerintah menghindarkan kemiskinan. Itu kira-kira. Ya, tentunya lebih berbobot karena selalu diiringi dengan bagaimana Al-Quran yang sudah jelas, tinggal diamalkan. Diamalkan, nilainya sudah luar biasa. Sudah ada, tinggal bagaimana kita bisa melihat dan juga untuk bisa menelaah bersama, memahaminya. Ya, dan Firmansyah permisi, jangan orang mengatakan begini begitu. Sudah ada contohnya. Ya, Haji Ahmad Dahlan sudah banyak contohnya ulama yang melakukan itu. Dan itu nyata. Nyata, bukan asal bicara, nyata. Sudah ada bukti ya. Sudah ada bukti. Dan tentunya ini obrolan sangat luar biasa di pertemuan pertama tentang pembahasan kemiskinan, Kak. Kalau kita kemarin membahas tentang membaca Indonesia dengan cinta, tentunya ini versi yang berbeda lagi. Iya, tentang kemiskinan, karena sama-sama penting. Jadi mungkin ini yang pertama, dan untuk daripada mengakhiri sesi kita, mungkin ada closing statement, Kak, untuk sahabat Nuansa Podcast. Iya. Barangkali statement akhir saya ini begini, saudaraku yang dirahmati Allah semuanya kita. Satu, jangan pernah kita mengatakan, saya tidak mau peduli urusan ekonomi, saya tidak mau peduli urusan politik, saya tidak mau peduli urusan negara, banyaknya korupsi, banyaknya, biar kita bilang begitu kan, biarlah itu nanti ada yang urus. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus memahami fenomena yang terjadi di tubuh bangsa kita. Karena ketika kita tidak perhatikan dan kita tidak cermati, tidak speak up, orang yang berbuat zalim itu, Abdi Firmansyah, ada watak. Nanti kita kasih kesempatan saya suatu waktu bicara tentang watak-watak kekuasaan dan watak-watak kezaliman. Ada wataknya itu, tanda petik. Apa watak kezaliman itu? Begitu Anda diam, dia semakin zalim. Itu ada watak begitu. Maka orang harus speak up, orang harus bicara, orang harus sampaikan kebenaran. Dan Nabi kan mengajarkan itu. Kalau engkau lihat kebatilan dan kezaliman, lawan itu dengan tangan. Maksudnya dengan kekuasaan. Harus orang-orang kuat, orang soleh, orang bertakwa yang pegang kekuasaan. Karena dia yang bisa lawan itu.
kalau engkau tidak mampu, lawan dengan Lisan. lisanmu. Apa yang dimaksud lawan dengan lisan? Ini Nuansa Podcast. Nuansa Podcast ini tengah berjuang melawan kezolimannya berbagai macam sistem itu dengan apa? Dengan lisan. Karena kita bukan orang yang punya kekuatan tadi. Kita pakai lisan, pakai ilmu. Kata Nabi yang terakhir, kalau engkau tidak mampu, lawan dengan Hati. dengan hatimu. Berdoa. Berdoa dan benci itu kejahatan pakai di dalam hati. Tapi Nabi bilang, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau mau naik taraf-taraf lebih kuatnya, lawan, speak up, bicara. Supaya apa? Anak muda Indonesia bisa semakin kuat untuk berdiri membantu bangsanya ini. Satu lagi Firmansyah, saudaraku, dalam konteks ekonomi tadi harus kita tahu bahwa setting ekonomi global sekarang memang sudah ditujukan untuk memiskinkan orang-orang miskin, membuat kaya orang yang semakin kaya. Itu sudah disetting. Apa buktinya? Akan saya sampaikan di seri-seri berikutnya. Itu. Ini kayak membuat tergantung sahabat Nuansa Podcast ya pengen nonton lagi, tapi ya pembahasan udah selesai kayak. Tapi tenang aja, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal membahas tentang kemiskinan lagi, ya kan, dan tentunya dengan bahasa yang berbeda kembali, ya kan, ranahnya pasti bakal lebih dalam kembali. Ya saya ucapkan Kak, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya di kesempatan kali ini untuk mempersamai kita di Nuansa Podcast. Insya Allah nanti di selanjutnya kita bakal kembali lagi tentang fenomena kemiskinan dan juga alternatif solusinya. Oke. Sekiranya yang bisa kami berikan sahabat Nuansa Podcast di kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nantikan tayangan selanjutnya hanya di Nuansa Podcast Freedom Your Mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.